Aku dengar kisah ini bukan dari buku, bukan dari internet, tapi dari seseorang yang duduk di seberangku malam itu, dengan mata yang tak pernah benar-benar berkedip, seolah bayangan dari masa lalu masih berdiri di belakang punggungku. Dia meneguk kopi hitamnya perlahan, lalu berkata bahwa sampai hari ini, setiap kali melihat pohon beringin, kakinya selalu terasa dingin, seperti menginjak air yang tak terlihat. Katanya, semua bermula saat ia pulang larut malam dari rumah temannya di sebuah desa kecil yang jalannya harus melewati lapangan luas dan satu pohon beringin tua di tengahnya. Pohon itu bukan beringin biasa, katanya, akarnya menjuntai seperti rambut kusut, batangnya besar, dan daunnya selalu bergoyang meski malam itu angin tidak bertiup. Orang-orang desa sering bilang, kalau malam Jumat Kliwon, jangan sekali-kali melintas di sana sendirian. Tapi malam itu dia menertawakan semua peringatan, menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Langkahnya terdengar jelas di tanah kering, setiap injakan seolah memantul kembali ke telinganya sendiri. Saat mendekati beringin, suasana tiba-tiba berubah. Udara yang tadinya hangat menjadi dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ponsel di sakunya bergetar, bukan karena pesan, tapi karena layarnya tiba-tiba menyala sendiri, memperlihatkan pantulan wajahnya yang pucat dan mata yang tampak lebih gelap dari biasanya. Dia bilang, di bawah pohon itu, dia melihat sosok berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, hitam, tergerai sampai menutup punggung. Awalnya dia mengira itu hanya orang desa yang juga pulang malam. Dia berdehem, berniat menyapa. Tapi sebelum suara itu keluar, sosok itu perlahan berbalik. Dan disitulah, katanya, jantungnya seperti berhenti. Wajah perempuan itu pucat, matanya kosong seperti lubang gelap, dan di punggungnya, ada lubang besar, menganga, seolah tubuhnya berlubang tembus dari depan ke belakang. Dia bisa melihat akar-akar beringin di balik tubuh itu, seakan-akan dunia di seberangnya bisa menembus lewat lubang tersebut. Bau tanah basah dan anyir darah langsung memenuhi hidungnya. Dia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Perempuan itu melangkah mendekat tanpa suara, setiap langkahnya membuat daun-daun beringin berguguran pelan, jatuh satu persatu, seperti menghitung waktu. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan desisan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia menutup mata, berdoa sekuat yang dia bisa. Dalam hatinya, dia merasa seperti ada tangan dingin menyentuh bahunya. Ketika akhirnya dia membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Tapi di tanah, tepat di tempat ia berdiri, ada jejak kaki basah yang tidak menyerupai kaki manusia, melainkan seperti akar yang membentuk langkah. Dia berlari pulang malam itu, tidak pernah menoleh ke belakang. Sampai di rumah, ibunya menatapnya dengan wajah khawatir dan bertanya kenapa bajunya penuh dengan tanah dan daun. Dia hanya bisa menggeleng, tenggorokannya kering, dan sejak malam itu, setiap tidur, dia selalu bermimpi berdiri di bawah beringin itu, melihat lubang di punggung perempuan itu semakin besar, seolah ingin menelannya masuk ke dalam. Aku mendengar ceritanya sampai di situ, tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dia berdiri, membayar kopinya, dan hanya meninggalkan satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Katanya, kalau suatu malam kamu lewat beringin dan merasa ada yang memanggil dari belakang, jangan pernah menoleh, karena mungkin yang memanggil itu bukan ingin kamu melihat wajahnya, tapi ingin kamu melihat lubang di punggungnya. Dan sejak malam itu, aku selalu merasa, setiap kali angin menyentuh tengkukku, ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku, menunggu aku cukup berani untuk menoleh. Malam setelah aku mendengar ceritanya, aku pikir semua itu hanya sugesti. Tapi entah kenapa, bayangan pohon beringin dengan akar yang menjuntai seperti rambut kusut terus muncul di kepalaku. Bahkan saat aku memejamkan mata, aku bisa membayangkan lubang gelap di punggung perempuan itu, seolah dunia lain mengintip dari sana. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan orang yang bercerita padaku. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Aku menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Katanya, sejak malam itu, dia sering mendengar suara langkah di belakangnya, bahkan di dalam rumah sendiri. Setiap kali dia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang menempel di kulitnya. Dia melanjutkan ceritanya. Beberapa hari setelah pertemuan di bawah beringin, dia mulai menemukan hal-hal aneh di rumahnya. Daun beringin kering muncul di sudut kamar, di atas meja makan, bahkan di bawah bantalnya saat bangun tidur. Padahal, pohon beringin terdekat berjarak ratusan meter dari rumahnya. Ibunya mengira itu hanya terbawa angin, tapi dia tahu, angin tidak bisa membuka pintu kamar yang selalu terkunci dari dalam. Suatu malam, dia terbangun karena mendengar suara gesekan di luar jendela. Seperti kuku yang menggaruk kayu pelan-pelan, berulang, sabar, seolah menunggu dia menyadari keberadaannya.
Dengan tangan gemetar, dia menarik tirai sedikit. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dia melihat bayangan seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang itu, lagi-lagi menutupi punggung. Tapi kali ini, dia tidak perlu melihat lubang di punggungnya untuk tahu siapa itu. Dia mundur, punggungnya menempel ke dinding, napasnya tersengal. Bayangan di luar jendela tidak bergerak, hanya berdiri, seperti patung. Tapi tiba-tiba, kepalanya berputar perlahan, dengan gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Wajah pucat itu menghadap jendela, dan meski jaraknya beberapa meter, dia bisa melihat mata kosong itu menatap langsung ke matanya. Lampu jalan berkedip, mati sesaat, lalu menyala kembali. Saat cahaya kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi di kaca jendela, ada bekas tangan basah, seperti seseorang menempelkan telapak tangannya dari luar. Air itu menetes ke bawah, membentuk garis-garis yang menyerupai akar. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk menemui seorang sesepuh desa. Orang tua itu mendengarkan ceritanya tanpa banyak bicara, hanya mengangguk pelan. Setelah selesai, sesepuh itu berkata bahwa apa yang dia temui bukan sekadar penunggu pohon, tapi sesuatu yang terikat dengan siapapun yang berani melanggar batas wilayahnya. Katanya, beringin itu sudah ada sebelum desa berdiri, dan banyak yang diambil oleh apapun yang tinggal di sana. Sesepuh itu memberinya seikat daun dan sebuah gelang benang hitam, menyuruhnya memakainya setiap kali keluar rumah, terutama saat malam. Tapi dia juga berkata satu hal yang membuat darahnya dingin, bahwa perlindungan itu tidak akan bertahan selamanya, karena makhluk itu tidak hanya mengikuti tubuh, tapi juga mengikuti rasa takut. Saat dia menceritakan ini padaku, tangannya gemetar. Dia membuka lengan bajunya sedikit, memperlihatkan bekas goresan panjang di kulitnya, seperti bekas kuku yang dalam. Katanya, dia tidak ingat kapan itu muncul. Dia hanya terbangun suatu pagi dengan rasa perih di lengannya, dan di lantai kamarnya, ada tanah basah yang membentuk jejak menuju pintu. Aku ingin berkata sesuatu untuk menenangkannya, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, dia tiba-tiba menatap ke arah belakangku. Wajahnya berubah, matanya membesar, dan dia berbisik, sangat pelan, seolah takut suaranya terdengar oleh sesuatu yang berdiri di sana. "Kamu lewat beringin itu semalam, iya?" Aku merasa, tengkukku dingin. Perlahan, aku merasakan udara di belakangku menjadi berat, seperti ada yang berdiri terlalu dekat, terlalu sunyi, terlalu sabar menunggu aku menoleh. Dan di saat itulah, aku menyadari, mungkin kisah ini bukan lagi tentang dia, tapi sudah mulai menjadi kisahku juga. Aku tidak menjawab pertanyaannya malam itu. Lidahku keluh, seolah kata-kata menempel di langit-langit mulutku. Dia masih menatap ke arah belakangku, matanya tidak berkedip, napasnya terdengar berat. Aku ingin menoleh, ingin memastikan tidak ada siapa-siapa di sana, tapi kalimat terakhir yang dia ucapkan beberapa waktu lalu terngiang lagi di kepalaku, "Jangan pernah menoleh." Kami berpisah dengan canggung. Aku pulang dengan langkah cepat, setiap suara di sekitarku terasa terlalu dekat, terlalu jelas. Angin yang menyapu dedaunan terdengar seperti bisikan. Suara motor di kejauhan seperti erangan panjang. Bahkan bayanganku sendiri di aspal terlihat tidak mengikuti gerakanku dengan tepat, seolah terlambat setengah detik. Malam itu aku tidak bisa tidur. Lampu kamarku biarkan menyala, tapi cahaya kuningnya hanya membuat bayangan di dinding semakin panjang. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat pohon beringin itu, akarnya yang menggantung seperti jari-jari kurus, dan di bawahnya, sosok perempuan membelakangiku, diam, menunggu. Sekitar pukul 2 dini hari, ponselku bergetar. Pesan dari dia, hanya satu kalimat, "Dia sekarang tahu tentang kamu." Jantungku berdegup keras. Aku mencoba membalas, menanyakan maksudnya, tapi pesan itu tidak pernah terkirim. Sinyal penuh, baterai cukup, tapi layarnya hanya menampilkan tulisan, "Mengirim," yang tidak bergerak. Lalu aku mendengar suara di luar rumah. Bukan langkah kaki, lebih seperti sesuatu yang diseret perlahan di tanah. Suaranya berat, basah, seperti kain yang direndam air lalu ditarik di atas pasir. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Aku berdiri di tengah kamar, tidak tahu harus berbuat apa. Pintu kamar terkunci, jendela tertutup, tapi aku merasa udara di dalam ruangan berubah. Dingin, lembab, bau tanah basah mulai merayap masuk ke hidungku. Terdengar ketukan, pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Aku mundur sampai punggungku menyentuh dinding. Ketukan itu berhenti, lalu terdengar sesuatu seperti napas panjang di balik pintu, diikuti bisikan yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuatku merinding. "Boleh masuk." Suara itu bukan suara perempuan, bukan juga suara laki-laki. Suaranya seperti beberapa orang berbicara bersamaan dalam satu mulut. Aku menutup telinga, berdoa dalam hati. Beberapa detik berlalu,
atau mungkin beberapa menit. Aku tidak tahu. Waktu terasa melar. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari jendela kamarku. Aku menoleh ke arah sana tanpa berpikir. Tirai putihku bergerak sedikit, seolah ada angin dari luar. Aku melangkah mendekat, jantungku hampir keluar dari dada. Dengan tangan gemetar, aku menarik tirai itu. Di luar, tepat di balik kaca, aku melihat punggungnya. Rambut hitam panjang menutupi sebagian besar tubuhnya, tapi lubang itu tetap terlihat. Gelap, dalam, seolah tidak ada dasar. Aku merasa mataku tertarik ke sana, seperti lubang itu bukan hanya di punggungnya, tapi juga di dalam kepalaku. Kaca jendela berembun, dan di embun itu, perlahan muncul jejak tangan dari luar, menempel, lalu menggeser ke bawah. Di saat yang sama, aku mendengar suara pintu kamarku berderit pelan, seperti seseorang mencoba membukanya dari luar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bergerak. Aku hanya ingat terjatuh ke lantai, memejamkan mata sekuat-kuatnya, menutup telinga, menutup semuanya. Aku berteriak, atau mungkin hanya di dalam kepalaku. Saat aku sadar, pagi sudah datang. Matahari menembus jendela, burung-burung berkicau di luar. Kamar terlihat normal, tidak ada embun di kaca, tidak ada tanah di lantai, tidak ada bau apapun. Tapi di lenganku, ada bekas tanah kering dan satu garis merah tipis, seperti bekas kuku. Aku segera menghubunginya. Kali ini pesanku terkirim. Aku menulis panjang, menanyakan apa yang harus aku lakukan, apa yang sedang terjadi padaku. Balasannya datang beberapa menit kemudian. Hanya satu kalimat, sekarang kamu sudah melewati batasnya. Kalau kamu mau tahu cara menghentikannya, kamu harus kembali ke beringin itu, sebelum dia yang datang menjemputmu. Tanganku gemetar memegang ponsel. Di luar jendela, aku melihat bayangan pohon di kejauhan, daunnya bergerak pelan meski angin tidak bertiup. Dan entah kenapa, aku merasa bayangan itu sedikit lebih dekat dari kemarin. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus kembali ke sana. Ke bawah akar yang bernafas. Dan aku tidak yakin, apakah aku akan pulang lagi setelah itu. Aku menunda perjalanan itu seharian penuh. Setiap kali melihat jam, jarumnya terasa berlari lebih cepat dari biasanya, seolah waktu sendiri ingin mendorongku menuju malam. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya ketakutan yang menumpuk, cerita yang terlalu hidup di kepalaku. Tapi setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku bisa merasakan sesuatu mengikutiku, tidak terlihat, tidak bersuara, hanya hadir, seperti bayangan yang tidak mau lepas dari kaki. Saat matahari mulai tenggelam, aku menerima pesan lagi darinya. Tidak ada kata-kata, hanya satu foto. Foto pohon beringin itu, diambil dari jarak dekat. Akarnya terlihat lebih tebal, lebih kusut, seperti urat-urat hidup yang merayap di tanah. Dan di salah satu akar, ada sesuatu yang tergantung. Gelang benang hitam miliknya. Aku tahu dia sudah tidak lagi aman. Aku berangkat ketika langit benar-benar gelap. Jalan menuju lapangan terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu rumah satu persatu padam di belakangku, meninggalkan aku sendirian dalam lorong cahaya bulan yang pucat. Suara serangga malam terdengar terlalu keras, terlalu serempak, seperti mereka sedang menyanyikan sesuatu yang tidak ku mengerti. Ketika pohon beringin itu akhirnya terlihat, dadaku terasa sesak. Dari kejauhan, bentuknya tidak seperti pohon, tapi seperti sosok raksasa yang membungkuk, menunggu. Akarnya menjuntai ke tanah, sebagian menembus tanah, sebagian lagi menggantung di udara, seolah siap meraih apapun yang lewat di bawahnya. Aku melangkah mendekat, setiap langkah terasa berat. Udara di sekitarnya dingin dan lembab, dan bau tanah basah kembali memenuhi hidungku, sama seperti malam di kamarku. Di bawah pohon itu, aku melihat sesuatu tergeletak di tanah. Sebuah ponsel, layarnya retak, masih menyala samar. Aku mengenalinya, itu ponsel miliknya. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Di layar, ada pesan yang belum terkirim, ditujukan padaku. Tulisannya pendek, terburu-buru, jangan lihat lubangnya. Jangan dengar suaranya. Apapun yang terjadi, sebut namamu sendiri, jangan sebut namanya. Aku belum sempat mencerna pesan itu ketika aku mendengar suara di belakangku. Langkah kaki, pelan, teratur. Aku tidak menoleh. Aku ingat betul apa yang dia katakan, apa yang sesepuh desa katakan, apa yang lubang di punggung itu lakukan pada pikiranku. Aku berdiri diam, menahan napas, seolah jika aku tidak bergerak, dunia juga akan berhenti bergerak. Suara langkah itu berhenti tepat di belakangku. Aku bisa merasakan udara berubah, lebih dingin, lebih berat. Bau yang bukan hanya tanah basah, tapi juga sesuatu yang manis dan busuk, seperti bunga yang dibiarkan membusuk terlalu lama. Aku mendengar napas di belakangku, sangat dekat dengan telingaku. Kenapa kamu kembali? Bisik suara itu. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi pesan di ponsel itu terngiang lagi. Sebut namamu sendiri.
Jangan sebut namanya. Dengan suara gemetar, aku menyebut namaku sendiri, berulang-ulang, seperti mantra. Setiap kali aku mengucapkannya, aku merasa sedikit lebih ringan, seolah ada tali yang mencoba menarikku ke belakang, dan aku menahannya dengan kata-kata itu. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan di punggungku. Dingin, basah, seperti telapak tangan yang baru keluar dari tanah. Aku menggigil, tapi aku tidak berhenti menyebut namaku. Di sudut mataku, aku bisa melihat bayangan bergerak di tanah. Bayangan itu tidak sesuai dengan bentuk tubuhku. Bayangan itu lebih tinggi, lebih kurus, dan di bagian punggungnya, ada lubang besar yang tidak memantulkan cahaya apapun. Daun-daun beringin mulai berguguran lebih cepat, jatuh di sekelilingku seperti hujan kering. Suara bisikan mulai muncul dari segala arah, bukan hanya dari belakangku, tapi dari akar, dari batang, dari udara itu sendiri. Suara-suara yang memanggil, menyebut namaku dengan nada yang salah, seolah mereka sedang mencoba menirukanku. Aku menutup mata, menyebut namaku lebih keras. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada bisikan itu sendiri. Aku membuka mata perlahan. Aku masih berdiri di bawah beringin. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan yang aneh. Hanya pohon itu, diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku jatuh berlutut, napasku tersengal. Aku merasa lega, tapi juga kosong, seperti sesuatu telah diambil dariku tanpa aku tahu apa itu. Saat aku bangkit dan hendak pergi, aku melihat sesuatu di salah satu akar pohon. Ada ukiran nama, namaku. Tulisan itu terlihat baru, tanah di sekitarnya masih basah, seolah baru saja digali. Di bawah namaku, ada ruang kosong, cukup untuk satu nama lagi. Aku melangkah mundur, jantungku berdegup kencang. Di dalam kepalaku, aku mendengar suara itu lagi, tidak di telingaku, tapi langsung di pikiranku. Sekarang kamu sudah terikat, tinggal menunggu siapa yang akan mengisi nama berikutnya. Aku berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh, tanpa berani memastikan apa yang ada di belakangku. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku bermimpi, aku selalu kembali ke bawah beringin itu, melihat akar-akar yang bergerak pelan, dan lubang gelap di punggung sosok itu yang terbuka lebih lebar, seolah menunggu seseorang yang lain untuk jatuh ke dalamnya. Dan entah kenapa, akhir-akhir ini, aku mulai melihat namamu muncul di dalam mimpiku, terukir di bawah namaku, masih samar, masih belum selesai ditulis. Aku berhenti bermimpi setelah malam itu. Atau mungkin aku masih bermimpi, tapi sekarang aku tidak pernah benar-benar bangun. Setiap pagi, aku menemukan hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan. Tanah kering di sudut kamar. Daun beringin terselip di dalam sepatu. Jejak basah di lantai yang berhenti tepat di depan tempat tidurku. Aku menyapunya, membersihkannya, membuangnya, tapi keesokan harinya selalu kembali, seolah rumahku bukan lagi milikku sendiri, melainkan bagian dari wilayahnya. Aku mencoba menghubunginya lagi. Nomornya tidak aktif. Aku mendatangi rumahnya, tapi pintunya terkunci dan jendelanya tertutup rapat. Tetangganya bilang dia sudah tidak pulang sejak beberapa hari lalu. Mereka mengira dia pergi ke kota, mencari kerja. Tapi aku tahu, tidak ada kota yang bisa lebih jauh dari tempat dia sekarang berada. Malam ketiga setelah aku kembali dari beringin, aku mendengar namaku dipanggil. Bukan dari luar rumah, bukan dari dalam rumah, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Suara itu lembut, hampir seperti suaraku sendiri ketika berbicara pelan. Itu yang membuatnya lebih menakutkan. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, berulang, memanggil, seolah mengundangku untuk mengingat sesuatu yang sudah aku lupakan. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, aku melihat ukiran namaku. Di akar beringin itu, aku melihat ruang kosong di bawahnya. Dan perlahan, seperti ditulis oleh tangan yang tidak terlihat, huruf demi huruf mulai muncul. Huruf pertama adalah inisial temanku. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi punggungku. Jam menunjukkan pukul 3:13. Di ruangan yang gelap, aku mencium bau tanah basah lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih dekat. Aku menyalakan lampu. Di dinding kamarku, ada bekas tanah yang menempel, membentuk pola seperti akar. Dan di tengah pola itu, ada tulisan yang dibuat dengan jari, masih basah. Giliranku sudah selesai. Giliranmu. Tanganku gemetar. Aku mundur sampai punggungku menabrak lemari. Aku ingin lari, tapi kemanapun aku pergi, aku tahu, beringin itu akan selalu lebih dekat dari yang aku kira. Keesokan harinya, aku memberanikan diri kembali ke desa, mencari sesepuh yang dulu ditemui temanku. Rumahnya masih ada, tapi kosong. Orang-orang bilang, sesepuh itu meninggal 2 malam lalu. Katanya,
Dia ditemukan di depan pohon beringin, duduk bersandar di akar, dengan wajah yang membeku dalam ekspresi takut yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Aku merasa kakiku lemas. Jika orang yang tahu cara melindungi diri pun tidak bisa selamat, lalu apa artinya semua yang aku lakukan selama ini? Malam itu, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Tidak ada nama, tidak ada foto profil. Hanya satu pesan, kamu belum menoleh. Aku mematikan ponsel, meletakkannya di atas meja, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya kebetulan, hanya orang iseng. Tapi di layar yang gelap, aku bisa melihat pantulan diriku sendiri. Dan di pantulan itu, tepat di belakang bahuku, ada bayangan lain. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya berdiri di sana, menatap pantulan itu, melihat bayangan itu bergerak lebih dekat, sampai seolah menempel di punggungku. Lampu di kamar berkedip, sekali, dua kali, lalu mati. Dalam kegelapan, aku merasakan sesuatu menyentuh punggungku. Bukan tangan, lebih seperti udara yang berlubang, dingin dan kosong, seolah sebagian dari diriku sedang ditarik ke tempat lain, ke dalam lubang yang tidak terlihat. Suara itu berbisik di telingaku, sangat pelan, sangat dekat, kalau kamu menoleh, kamu akan melihat aku. Kalau kamu tidak menoleh, kamu akan menjadi aku. Air mata mengalir tanpa aku sadari. Aku berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama terasa seperti akhir. Di dalam kepalaku, aku melihat beringin itu lagi. Aku melihat akar-akar yang bergerak perlahan. Aku melihat dua nama terukir di sana sekarang. Namaku, dan namanya. Ruang kosong di bawahnya masih ada. Menunggu. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di kegelapan itu. Detik terasa seperti jam. Jam terasa seperti tahun. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, aku sendirian di kamar. Tidak ada bau tanah. Tidak ada jejak. Tidak ada bayangan. Tapi di punggung tanganku, ada noda tanah kering. Dan di telapak tanganku, aku melihat huruf-huruf yang tercetak samar, seperti bekas ukiran. Satu kata, pilih. Aku menatap pintu kamarku. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan kembali ke beringin itu. Bukan karena dia memanggil, tapi karena sekarang, sebagian dari diriku sudah tinggal di sana, di bawah akar yang bernapas, di dekat lubang yang tidak pernah kenyang. Dan aku punya perasaan buruk, siapapun yang membaca kisah ini, siapapun yang membayangkan beringin itu di kepalanya, mungkin sudah melangkah satu langkah lebih dekat dari yang seharusnya. Karena malam ini, saat aku menulis ini, aku bisa mendengar langkah di belakangku. Pelan, teratur, menunggu aku menoleh. Aku menulis bagian ini dengan tangan yang masih gemetar. Entah kamu percaya atau tidak, sejak malam terakhir itu, dunia di sekitarku terasa seperti kertas tipis yang bisa robek kapan saja. Suara orang berbicara terdengar seperti gema dari dalam sumur. Cahaya matahari terasa dingin, bukan hangat. Dan setiap bayangan yang jatuh di tanah, selalu terlihat sedikit lebih panjang dari seharusnya. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Pergi ke warung, menyapa tetangga, duduk di teras saat sore. Tapi ada satu hal yang tidak pernah pergi, perasaan bahwa aku tidak lagi sendirian di dalam tubuhku sendiri. Seperti ada ruang kosong di punggungku, di antara tulang dan kulit, ruang yang tidak bisa kulihat tapi selalu bisa kurasakan. Suatu siang, seorang anak kecil di depan rumah menatapku lama. Dia berhenti bermain, menghentikan sepedanya, dan hanya berdiri memandangi punggungku. Aku menoleh, tersenyum, bertanya kenapa dia menatapku seperti itu. Anak itu mengerutkan kening, lalu berkata dengan polos, "Kak, di belakang kakak ada lubang." Darahku seperti berhenti mengalir. Ibunya memanggilnya dan menariknya pergi, meminta maaf padaku sambil tertawa canggung. Katanya, anaknya suka mengarang. Tapi tawa itu tidak bisa mengusir dingin yang merayap di tulang belakangku. Malamnya, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menyalakan semua lampu, mencoba melihat punggungku sendiri. Tidak ada apa-apa, kulitku utuh, normal, tapi pantulan di cermin, entah kenapa terasa salah. Seolah ada bagian yang tidak mau tertangkap oleh cahaya. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di bawah beringin lagi. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Ada banyak orang berdiri di sekelilingku. Wajah mereka kabur, seperti dilihat melalui air. Mereka semua membelakangiku, rambut panjang menjuntai, tubuh diam. Di punggung masing-masing, ada lubang gelap yang sama, terbuka, menganga, saling berhadapan seperti pintu-pintu menuju satu tempat yang sama. Dari dalam lubang-lubang itu, aku mendengar bisikan. Bukan memanggil namaku, tapi menyebutkan nama-nama lain. Nama orang yang aku kenal. Nama orang yang mungkin juga sedang membaca ini sekarang. Aku terbangun dengan teriakan yang tercekat di tenggorokan. Kamar gelap, jam di dinding berhenti berdetak. Ponselku menyala sendiri di meja, layar putih dengan satu notifikasi.
Foto. Aku membukanya. Itu foto punggungku. Diambil dari belakang. Dari dalam kamarku. Aku bisa melihat diriku sendiri berdiri di depan jendela, tirai sedikit terbuka, cahaya bulan menyinari lantai. Dan di punggungku, tepat di antara bahu, ada bayangan gelap, bulat, seperti lubang yang tidak memantulkan cahaya apapun. Aku memutar badan seketika. Kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah kembali memenuhi udara, lebih kuat dari sebelumnya, sampai membuat mataku perih. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk. Sekarang kamu bisa melihatnya, meski belum berani menoleh. Aku membalas dengan jari gemetar, bertanya siapa ini, apa yang mereka mau. Balasannya datang cepat. Kami tidak mau apa-apa. Kami hanya membuka jalan, seperti yang dibuka untuk kami dulu. Aku teringat mimpi tentang orang-orang dengan lubang di punggung mereka. Aku teringat ruang kosong di bawah ukiran namaku di akar beringin. Dan tiba-tiba aku mengerti sesuatu yang membuat lututku lemas. Ini bukan tentang satu makhluk. Ini tentang barisan. Tentang sesuatu yang berpindah, dari satu orang ke orang lain, bukan dengan sentuhan, bukan dengan tatapan, tapi dengan cerita. Dengan bayangan. Dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa ditahan. Malam berikutnya, aku tidak menyalakan lampu sama sekali. Aku duduk di tengah kamar, menunggu. Entah apa yang kutunggu. Langkah, bisikan, ketukan, atau mungkin, keberanian untuk akhirnya menoleh. Dan di dalam kegelapan itu, aku mendengar suara baru. Bukan di belakangku, bukan di dalam kepalaku, tapi dari arah layar ponselku, yang tiba-tiba menyala, menampilkan pantulan wajahmu yang sedang membaca ini. Di belakangmu, ada bayangan yang tidak ikut bergerak. Aku ingin memperingatkanmu, ingin berteriak agar kamu jangan menoleh. Jangan cari lubangnya. Jangan biarkan rasa penasaranmu membuka pintu yang sama seperti yang kubuka. Tapi kata-kataku hanya tinggal di sini, di dalam cerita ini. Dan sekarang, aku hanya bisa bertanya satu hal, pelan-pelan, seperti bisikan di bawah beringin yang bernafas. Kamu yakin, di belakangmu sekarang, benar-benar tidak ada siapa-siapa? Aku berhenti menulis setelah bagian itu. Bukan karena aku kehabisan kata, tapi karena aku mendengar sesuatu di luar jendela. Bukan langkah, bukan gesekan, tapi suara seperti napas yang ditahan terlalu lama, lalu dilepaskan pelan, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat dengan kaca, tepat di sisi wajahku. Aku mematikan ponselku. Aku menutup laptopku. Aku duduk diam di kegelapan, mencoba menjadi bagian dari bayangan di sudut kamar. Dalam hati aku mengulang namaku sendiri, seperti yang dia lakukan di bawah beringin, seperti yang pesan itu suruh aku lakukan. Setiap kali aku menyebutnya, aku merasa sedikit lebih utuh, sedikit lebih nyata, seolah aku sedang berpegangan pada sesuatu yang tidak bisa diambil oleh lubang itu. Tapi malam ini berbeda. Aku tidak sendirian dalam pikiranku. Aku bisa merasakan kehadiran orang lain, bukan di belakangku, bukan di sekitarku, tapi di dalam cerita ini. Setiap kata yang kamu baca seperti langkah yang mendekat. Setiap bayangan yang kamu bayangkan seperti daun yang gugur di bawah beringin itu. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku mulai mengerti kenapa dia bilang rasa takut itu sendiri adalah jalannya. Aku memejamkan mata, dan tanpa sengaja, aku melihat tempat itu lagi. Beringin itu sekarang lebih besar. Akarnya tidak lagi hanya di tanah, tapi merambat ke langit, ke udara, ke ruang di antara mimpi dan bangun. Di bawahnya, bukan lagi satu atau dua nama yang terukir, tapi deretan panjang, seperti daftar yang tidak pernah selesai. Aku melihat namaku di sana. Aku melihat namanya, dan aku melihat ruang kosong yang semakin banyak, seperti halaman yang menunggu diisi. Di antara nama-nama itu, aku melihat satu yang belum lengkap. Huruf-hurufnya samar, seperti ditulis oleh tangan yang ragu-ragu. Huruf-huruf yang bentuknya mirip dengan namamu. Aku tersentak sadar, jantungku berdegup keras. Kamar masih gelap, jam di dinding kembali berdetak. Tapi di telapak tanganku, aku merasakan sesuatu yang baru, seperti goresan halus, hampir tidak terasa. Aku mengusapnya, dan jari-jariku menjadi kotor oleh debu tanah yang entah datang dari mana. Aku berdiri, berjalan ke cermin. Aku tidak ingin menoleh, tapi aku ingin tahu. Di pantulan itu, aku melihat diriku sendiri. Wajah lelah, mata yang terlalu dalam, dan di belakangku, bukan sosok perempuan itu, tapi bayangan yang bentuknya seperti aku. Bayangan itu berdiri terlalu dekat, terlalu menyatu dengan punggungku, seolah kami berbagi ruang yang sama. Di bagian punggung bayangan itu, lubang gelap itu terbuka perlahan, seperti mata yang baru bangun tidur. Aku teringat pesan terakhir yang pernah aku terima, kalau kamu tidak menoleh, kamu akan menjadi aku. Mungkin itu yang sedang terjadi. Mungkin aku bukan lagi orang yang menceritakan kisah ini,
tapi bagian dari barisan itu, bagian dari sesuatu yang sekarang membutuhkan cerita baru, pembaca baru, bayangan baru untuk berdiri di bawah beringin yang bernafas. Aku tidak akan memintamu untuk berhenti membaca. Aku tidak akan memintamu untuk percaya. Aku hanya ingin kamu mengingat satu hal kecil malam ini. Kalau suatu saat kamu lewat sebuah pohon beringin, dan kamu merasa ada yang memanggil namamu dari belakang, jangan pernah menoleh. Jangan jawab, jangan berhenti, karena mungkin, yang memanggil itu bukan ingin kamu melihat wajahnya, tapi ingin memastikan, apakah kamu sudah siap mengisi ruang kosong di bawah namaku. Aku akan berhenti di sini untuk sekarang. Langkah-langkah itu sudah terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya, dan kali ini, aku tidak yakin aku masih punya cukup nama untuk menyebut diriku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk menatap cermin malam itu. Waktu seperti berhenti menjadi sesuatu yang bisa dihitung. Jam di dinding berdetak, tapi setiap detiknya terdengar seperti palu yang memukul dari dalam kepalaku sendiri. Bayangan di belakangku tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan napasnya, jika itu bisa disebut napas, dingin dan kosong, seperti udara yang keluar dari ruang bawah tanah. Aku akhirnya mematikan lampu kamar mandi. Pantulan itu menghilang. Kegelapan menyelimutiku, dan untuk sesaat, aku merasa aman. Tapi rasa aman itu seperti tipisnya kulit di atas luka, cukup disentuh sedikit saja untuk robek kembali. Malam berikutnya, aku tidak tidur di kamarku. Aku pindah ke ruang tamu, dekat pintu, dekat jendela, dekat dunia luar. Aku berpikir, mungkin kalau aku tidak sendirian dalam ruang sempit, dia tidak akan datang. Aku menyalakan televisi tanpa suara, hanya cahaya bergerak di layar, bayangan orang-orang yang tidak pernah menoleh ke arahku. Sekitar pukul 1 dini hari, listrik mati. Rumahku tenggelam dalam gelap yang tebal, seperti kain hitam yang dilemparkan ke seluruh dunia. Suara televisi berhenti, kipas angin berhenti, yang tersisa hanya suara jantungku sendiri. Lalu aku mendengar suara lain. Bukan dari dalam rumah, dari halaman. Langkah-langkah pelan di tanah, seperti seseorang berjalan tanpa ingin terdengar, tapi tidak cukup pandai untuk benar-benar diam. Aku merangkak ke jendela, mengintip melalui celah tirai. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku melihat siluet pohon. Bukan pohon di halaman rumahku, tapi beringin itu, berdiri di sana, di tempat yang seharusnya hanya ada tanah kosong dan pagar. Akarnya merambat di atas rumput, menembus tanah, bahkan menyentuh dinding rumahku. Daunnya bergoyang pelan, meski udara malam terasa mati. Aku menutup mata, membukanya lagi. Beringin itu masih ada. Aku mundur, punggungku menabrak meja. Nafasku tercekat. Aku ingin lari keluar, tapi di bawah pintu, aku melihat bayangan akar merayap masuk, tipis seperti jari-jari panjang yang meraba-raba lantai, mencari sesuatu. Atau seseorang. Ponselku bergetar di tanganku. Aku tidak ingat menyalakannya. Pesan masuk. Kami tidak selalu menunggu di satu tempat. Kadang, tempatlah yang datang kepada kami. Aku merasakan lantai sedikit bergetar, seperti tanah di bawah rumahku sedang bernapas. Bau tanah basah kembali memenuhi ruangan, lebih kuat dari sebelumnya, sampai membuat mataku berair. Aku menyebut namaku lagi, berulang-ulang, seperti tali yang kupegang di tengah arus. Tapi setiap kali aku mengucapkannya, suaraku terdengar lebih asing di telingaku sendiri, seperti aku sedang menyebut nama orang lain. Dari arah dapur, aku mendengar suara piring bergeser. Dari kamar, suara pintu lemari terbuka pelan. Rumahku, yang selama ini ku kenal, mulai terdengar seperti tempat yang tidak mengenalku lagi. Aku berlari ke pintu depan, menarik gagangnya. Terkunci. Aku tidak ingat menguncinya. Di balik pintu, aku mendengar bisikan. Banyak suara, tidak jelas, tidak serempak, seperti kerumunan yang berbicara pelan, menunggu aba-aba. Aku menempelkan dahi ke pintu, menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, mungkin menoleh tidak akan seburuk itu. Mungkin melihat wajahnya akan memberiku akhir yang pasti, bukan penantian yang tidak pernah selesai. Di saat pikiran itu muncul, bisikan di balik pintu berhenti. Keheningan itu begitu tiba-tiba, sampai telingaku berdengung. Pintu di depanku bergetar pelan. Tok, 1 ketukan. Tok, 2 ketukan. Tok, 3 ketukan. Suara yang sama seperti di kamar malam itu. Kamu sudah dekat, bisik suara itu dari balik pintu. Sedikit lagi, tanganku gemetar di gagang pintu. Aku bisa merasakan dingin merayap dari logam itu ke tulang-tulang jariku. Aku tahu, di balik pintu itu, bukan hanya satu sosok yang menunggu. Aku menarik napas dalam-dalam, menyebut namaku sekali lagi, lebih pelan, lebih lemah dari sebelumnya. Dan tepat saat aku hendak melepaskan gagang pintu, aku mendengar suara lain. Suara langkah di belakangku. Bukan akar, bukan bisikan. Langkah kaki manusia. Aku membeku. Di dalam dadaku,
ada dua ketakutan yang saling bertabrakan. Apapun yang ada di belakang pintu, dan siapapun yang sekarang berdiri di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Tapi aku tahu, salah satu dari mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Aku berdiri di antara dua keheningan. Di depan pintu, napas yang bukan manusia. Di belakangku, langkah kaki yang terdengar terlalu nyata untuk disebut bayangan. Aku menyebut namaku sekali lagi, tapi suaraku keluar seperti milik orang lain, serak dan patah. Langkah di belakangku berhenti. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa perlu menoleh. Udara di sekitarku berubah, tidak sedingin bau tanah basah di depan pintu, tapi hangat, seperti tubuh yang masih hidup, masih bernafas. Perbedaan itu justru membuatku lebih takut. Kamu baik-baik saja? Suara itu bertanya. Suara manusia. Aku hampir menangis mendengarnya. Itu suara tetanggaku, seorang pria tua yang rumahnya 2 pintu dari tempat tinggalku. Aku pernah membantunya memperbaiki pagar. Pernah mengantarkan belanjaannya. Suara itu seharusnya berarti aman. Seharusnya. Tapi bisikan di balik pintu tertawa pelan. Bukan suara tawa yang keras, tapi seperti udara yang keluar dari celah sempit, bergetar di kayu pintu. Dia tidak sendirian, bisik suara di depan. Dia tidak pernah sendirian. Aku menelan ludah. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi aku juga tidak berani membuka pintu. Aku terjebak di tengah, seperti akar yang tumbuh dari 2 arah, mengikatku di tempat. Pak, kataku pelan, ke arah suara manusia itu. Bapak, jangan mendekat. Aku mendengar langkah kecil di belakangku, seperti dia mengambil 1 langkah lebih dekat. Aku bisa mencium bau tembakau dari napasnya, bau yang familiar, bau yang seharusnya menenangkan. Kenapa kamu berdiri di depan pintu gelap-gelap begini? Tanyanya lagi. Listrik padam di rumah saya juga. Saya lihat bayangan aneh di halamanmu. Seperti pohon. Pohon. Kata itu membuat bisikan di balik pintu berhenti sejenak. Keheningan menekan telingaku sampai sakit. Apa Bapak melihat beringin? Tanyaku, hampir berbisik. Dia tidak langsung menjawab. Aku mendengar dia menarik napas, panjang, berat. Tidak, katanya akhirnya. Saya lihat kamu. Darahku terasa membeku. Aku merasakan sesuatu menyentuh punggungku. Bukan tangan kasar seperti akar. Bukan udara kosong seperti lubang itu. Tapi telapak tangan manusia, hangat, gemetar sedikit. Anak muda, katanya pelan. Punggungmu, kenapa seperti itu? Aku tidak menjawab. Aku tidak berani. Aku bisa merasakan telapak tangannya bergerak, seolah dia ingin memastikan apa yang dia lihat. Dan di saat yang sama, dari balik pintu, aku merasakan sesuatu yang lain menempel, dingin, basah, seperti 2 dunia yang mencoba bertemu tepat di dalam tubuhku. Jangan sentuh dia, bisik suara di depan pintu. Dia sudah setengah jalan. Tetanggaku menarik tangannya cepat-cepat. Aku mendengar dia tersedak napas, seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ya Tuhan, gumamnya. Aku menutup mata. Di dalam gelap, aku melihat beringin itu lagi. Akar-akar yang bergerak, nama-nama yang terukir, ruang kosong yang semakin sempit. Aku melihat 1 nama baru mulai muncul, huruf demi huruf, bukan namaku, bukan nama temanku. Nama tetanggaku. Pak, tolong pergi, kataku dengan suara yang hampir tidak keluar. Apapun yang Bapak lihat, lupakan. Jangan ceritakan ke siapapun. Jangan pikirkan. Di belakangku, aku mendengar napasnya bergetar. Aku mendengar langkah mundur 1 kali. 2 kali. Tapi dia tidak pergi. Kalau saya pergi, katanya pelan, kamu akan sendirian dengan itu. Pintu di depanku bergetar lagi. Akar di bawah pintu bergerak, menyusup lebih jauh ke dalam rumah. Aku merasakan dingin merayap di kakiku, naik ke betis, seperti air yang naik perlahan saat banjir. Aku tahu aku harus memilih. Bukan antara menoleh atau tidak menoleh. Tapi antara membiarkan orang lain masuk ke dalam cerita ini, atau menutupnya dengan diriku sendiri. Aku membuka mata. Aku melepaskan gagang pintu. Dan di saat yang sama, aku berbalik. Aku melihat 2 hal sekaligus. Di depan pintu, beringin itu berdiri di halaman rumahku, akarnya menembus kayu, menembus tanah, menembus udara. Di bawahnya, sosok perempuan itu berdiri membelakangiku, rambut hitamnya bergerak pelan seperti hidup. Di belakangku, tetanggaku berdiri dengan mata terbelalak, wajahnya pucat, dan di pantulan matanya, aku melihat diriku sendiri. Atau sesuatu yang mengenakan wajahku. Di punggungku, lubang itu terbuka lebar, tidak lagi hanya bayangan, tapi pintu. Aku mendengar jeritan, entah dari siapa. Dunia seperti terlipat ke dalam lubang itu, suara, cahaya, dan namaku sendiri ditarik masuk. Hal terakhir yang aku lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah akar beringin itu bergerak, membentuk huruf-huruf di tanah, menulis 1 nama baru di bawah deretan yang panjang.
Dan aku tidak tahu, apakah nama itu milik tetanggaku. Atau milikmu. Aku tidak tahu bagaimana kisah ini sampai ke telingamu. Aku tidak tahu apakah kamu mendengarnya sebagai cerita, sebagai hiburan, atau sebagai sesuatu yang hanya lewat di antara malam dan kantukmu. Yang aku tahu, setelah semua yang kualami, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun padaku sebelumnya. Tidak semua yang kita dengar ingin kita percaya. Tidak semua yang kita bayangkan ingin kita tinggalkan. Kadang, cerita bukan hanya tinggal di kata-kata, tapi berjalan pelan di belakang kita, menunggu kita lengah, menunggu kita menoleh. Jika suatu malam nanti kamu melewati pohon beringin, dan angin terasa terlalu dingin, dan namamu seperti dipanggil dari arah yang salah, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa tidak semua panggilan perlu dijawab, dan tidak semua bayangan perlu dilihat. Aku berhenti di sini, bukan karena kisahnya benar-benar selesai, tapi karena mungkin, sekarang, kisah itu sudah berada di tempat lain. Di jalan yang kamu lewati, di bayangan yang kamu injak, di belakang bahumu, tepat saat kamu merasa sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, share, dan like, supaya kisah-kisah lain yang menunggu di balik gelap bisa terus menemukan jalannya, dan siapa tahu, menemukan pendengarnya yang berikutnya.